Shalom, perkenalkan nama saya Satrio dari Gereja Betani Indonesia, Salatiga, Jawa Tengah. Hari ini kita bicara tentang United with Christ. Menurut saya, United with Christ itu berbicara tentang bagaimana karakter Kristus itu terpancar melalui kehidupan kita. Sehingga orang melihat kita juga melihat Yesus. Saya ambil firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 14, dikatakan demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kesalahan yang sering diperbuat orang Kristen dalam memperkenalkan Yesus kepada masyarakat seringkali adalah dengan cara memberikan iming-iming kesembuhanlah, jodohlah, berkatlah, dan lain sebagainya. Yesus memang bisa buat itu semua. Tetapi bukan dengan cara itu saja kita memperkenalkan Yesus kepada dunia. Seolah-olah Yesus adalah Sinterklas yang membawa hadiah-hadiah seperti apa yang kita inginkan saja. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa bau harum pengenalan akan Kristus tersebar, yaitu saat orang Kristen lakukan kebaikan tanpa pamrih. Cara hidup kita yang mencerminkan Kristus akan menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan bau harum pengenalan akan Dia. Dunia mungkin tidak perlu khotbah kita, tetapi mereka akan melihat kasih Kristus melalui kebaikan yang kita lakukan. Lakukanlah kebaikan yang Yesus ajarkan tanpa pamrih. Dalam segala keadaan, tetaplah berbuat dan bersikap baik. Jangan lakukan kebaikan dengan berdasarkan pamrih. Kunci utama agar kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus adalah menunjukkan perubahan hidup yang lebih baik setelah mengenal pribadi Kristus. Saat kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, kita harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kekristenan seharusnya bisa memperjelas betapa bedanya antara gelap dan terang, benar dan salah, hitam dan putih. Tetapi saat ini banyak orang bingung dan tidak mengerti bedanya karena melihat rancunya kehidupan Kristen yang abu-abu. Nah, saudaraku, sangat menyedihkan. Ada survei yang dilakukan secara empiris. Survei itu menyatakan tentang kekristenan di mata dunia. Yang terjadi hasilnya adalah yang pertama, kurang berdampak di dunia kerja. 2, tidak memperlakukan orang dengan hormat. 3, suka menipu. 4, mencuri. 5, memanfaatkan kebaikan orang lain. 6, melakukan selingkuh. Dan yang ke-7, pasti bercerai kalau diperbolehkan. Mari kita ubah pandangan di atas dengan fokus melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Dimanapun kita berada, kita harus membawa bau harum pengenalan akan Kristus dalam setiap aktivitas atau pekerjaan. Bukan hanya dalam aktivitas rohani atau sebagai hamba Tuhan saja. Apapun profesi yang kita jalani, kita bisa menunjukkan diri sebagai murid Kristus. Kalau kita ingin Yesus nyata dipermuliakan dalam hidup kita, dan orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita, jadilah orang Kristen yang menyebarkan bau harum akan Kristus. Caranya sederhana. Lakukan saja apa yang Yesus lakukan. Yesus datang untuk menunjukkan kasih Bapa. Yesus selalu menghubungkan Injil dengan perbuatan baik. Sebagai penutup, Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kalau kita orang yang unite dengan Tuhan, bersatu dengan Kristus, harusnya kebaikan Yesus terpancar melalui sikap kita. Tuhan memberkati kita semua.